Terus juga terus cari channel ya. Iya, bener. Cari celah buat masuk. Harus SKSD. Kita ada di mana ini? Gak tahu. Kemarin kan kita masih pakai baju SMA nggak sih di kantin? Iya cuy, sekarang kita pakai biru-biru. Iya, kita kenapa ada di sini kayak di lapor Pak nggak sih? Enggak sih. Oh beda ya dah. Kita ini sekarang ada di studio. Oh iya, kita lebih prefer ya sekarang. Iya, karena kita sekarang kan udah. Jadi kita tuh ternyata diterima di kampus yang kemarin kita omongin, yang kampus yang horor itu, Mai. Betul. Yang dosennya tuh melayang itu. Oh iya. Nah, terus ya udah tuh akhirnya setelah kita diterima, kita sekarang udah semester 5. Jadi dalam jangka waktu 3 bulan doang kita udah semester 5. Saking kita pinternya jadi kita cuman 2 sampai 3 bulan langsung ke semester 5. Kita ini akselerasi. Tapi ada kebodohan yang kita yang kita lakukan kemarin sebenarnya. Apa tuh? Kita lupa introduce ourselves. Makanya kita di awal kan di video kemarin dulu. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Karena kita sekarang nggak sendiri. Jadi kayak aneh banget kalau kita cuman berdua. Iya, kita hari ini ada tamu. Nggak tamu, ini teman kita. Oh iya, teman kita. Temen nongkrong kita. Oh, iya. Yang kita kayak, lagi nongki. Kalau kita tuh kayak misalkan kita lagi nongkrong untuk mau nonton film gitu kan. Biasanya kan kita kalau gabut kelas nggak ada mau nonton gitu kan, kita punya expert film seru lah, jago banget gitu ya. Yoi. Kenal dulu dengan siapa di sini? Halo, halo nggak tuh? Aku Maisita di sini. Aku masih semester 5. Nimnya? Enggak dong, nggak usah. Dan aku Karin, aku juga mahasiswa semester 5 dan kebetulan memang sekelas sama Sita ya. Dan ini juga kita di sini karena salah satu matkul ya. Suatu keadaan. Suatu keadaan. Enggak sih, kita happy kok Pak Heri, kita happy banget melakukan podcast ini. Jadi no comment. Itu sih enggak dong. Terus kita kenalin dulu nggak sih temen kita, temen sohib. Betul. Dari orok kita ini, temen nongki kita mana? Halo. Dengan siapa? Datang. Oh iya. Kan kalau kalian tadi dari sekolah. Ya? Oh iya. Masuk juga. Oh iya. Kalau ini dari mana nih sekarang nih? Dari tadi. Oh, oke. Nungguin kalian nih. Nunggu kapan di intro nih. Ngapain nih kita di notice gitu. Kok di sini tiba-tiba? Soalnya kan tadi dia belum gitu kan. Belum kayak kegibunsin jadi belum kelihatan. Masih dari tadi nungguin kapan giliran. Iya, dia udah gak sabar banget pasti ya dari tadi. Boleh deh langsung perkenalan aja. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dengan Fajrin di sini. Oh yes. Fajrin nomor 08 berapa? Apanya? Iya. Nomor sepatu. Enggak. Nomor antrian. Di bank dong. Iya. Ya. Japri kenalin lebih lanjut dong. Kan lo sohib kita nih. Lo sohib kita. Tadi kan dia kendalinnya Fajrin. Kok tiba-tiba Japri. Kita kan gitu nih. Fajrin itu nama untuk audiens. Kita kan udah sohib banget nih sama Japri. Jadi kayak ya udah, kita harus kenalin dia. Coba deh perkenalan ulang lagi. Oke, perkenalkan. Kemana nih, ke kalian atau ke kamera aja? Boleh. Karena kita punya 8.000 followers ya, jadi kayak kita harus punya mereka. Nego lah 7,5. Waduh. Nggak bisa. Oke. Halo semuanya, namaku Fajrin, kuliah di Sekolah Tinggi Multimedia semester 5. Halo Fajrin. Satu jurusan gak nih kita sohibnya? Iya. Satu jurusan gak? Satu jurusan nggak? Kan Axel. Iya. Tahu kita nggak tahu satu jurusan nggak kan Axel. Kita sebenarnya sama-sama Axel. Iya sih. Soalnya kemarin tuh sama Nongki kok gak saling tahu gimana sih, parah banget. Soalnya ya kan kita ini beda jurusan tapi kita sama Axel. Iya, jadi kayak karena dia teman orok kita, terus dia kemarin tuh nggak satu SMA sama kita, tapi kita ketemu lagi dan ternyata sama-sama Axel. Iya, gitu. Tuh. Pas sekian lama gitu ya ketemu lagi. Kayak kangen banget gitu sama Japrin. Jangan lupa besok sudah. Oh iya. Kita lihat ini enggak? Bikin apa sih? Banner. Yang dicoret-coret itu kan yang apa namanya? Yang dilakban. Yang desainnya warung makan gitu kan, warung makan Japrin gitu kan. Gitu. Tapi kenapa? Kan tadi namanya Fajrin ya, tapi kenapa jadi Japrin?
asal usulnya tuh gimana? Nggak tahu. Teman-teman manggilnya Japrin aja. Tiba-tiba Japrin aja. Iya. Tiba-tiba Japrin. Tiba-tiba Japrin. Oh, ini masuk ke ini ya berarti ke Apa nih? Vindes. Oh iya, Japrin. tiba-tiba Japrin. Oke. Masuk. Japrin, kesibukannya apa sih sekarang? Sok sibuk aja. Aduh. Enggak. Masih ngurusin Axel di kampus. Oh iya. Karena Japrin ini punya usut, Heeh. setelah akselerasi dia jadi ketua UKM FFM. Oh gitu, keren Iya, banget. Udah akselerasi ternyata ketua FFM. Iya, kayak- Tadi dulu FFM apaan sih emang? Forum Film MMTC. Oh gitu. Emang Japrin ketua FFM emang? Oh, masa? Iya kaget. Iya, Iya, Oh, kaget. Karena tiba-tiba lupa. FFM. Oh iya, tiba-tiba Tiba-tiba FFM soalnya. Gimana kesibukan Anda menjadi seorang ketua ya? Apakah sulit? mengatur Begitu sulit anak-anaknya. lupakan Rehan. Jangan Ini kenapa diem ya? Dia lagi merenung ya. Ayo. Ya udah, gimana kalau kesah di FFM saat ini? Ya, jadi Backsound sedih nih harusnya nih. Backsound sedih. Editor Harusnya Nggak ini tahu mungkin harus ngomong ini ya, apa. bencana alam ya, bukan STC. iya harusnya bencana alam. ya. Iya, jadi kalau di Gimana? FFM itu ya lumayan sibuk sih. Sibuknya ngapain aja nih? Mikirin teman-teman juga, karena kan teman-teman ada yang kuliah nggak kayak kita. Kalau kita kan Axel ya, udah ya nyantai Kayak ya. udah jago banget Yes. gitu kan. Gitu, Kalau santai. teman-teman lain kan kuliah, pasti mereka di sisi lain kuliah, di sisi lain ngurusin UKM juga. Jadi itu sibuknya, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman. Kayak gitu. Tapi selain Sulit sibuk ya. di UKM juga nih, sibuk kegiatan apa lagi nih di kampus selain kuliah gitu? Nugas? Oke. Tugas apa lagi? Ada lagi nggak? Apalagi ya? Ya kalau gabut, buka sosmed paling. Oh, sama ya, seperti Iya, mahasiswa pada sama. umumnya. Gitu. Tapi print nggak? Print. Atau Tet, jam? tet, tet. Ini, ya udah. Yang berwarna. Lebih mahal, Mas. Nggak BNW nih, nggak BNW nih. Tapi Japrin, lo kan sekarang ketua FFM nih, dan pasti FFM juga punya kegiatan apa ya, bulanan, rutinan atau Ya. tahunan, atau apalagi sekarang mau ada parfum. Nah, buat Iya. teaser yang nggak, buat teaser tuh, buat nonton yang nggak tahu, parfum itu parade film MMTC. Ya, dan itu bakal diselenggarain setiap tahunnya. Ini mau ngomong Mengintip-intip gitu. Ya nggak, kalian kan ya sambil. beda-beda nih. Kalau ini penonton dari Australia, kalau yang di kamera tuh dari Jepang. Iya, jadi Oke. emang mancanegara Iya, konsepnya jadi tuh. kayak nanti yang dipancarin di Australia ini doang. Iya. Yang lu tuh nggak ada. Berarti yang di Jepang sebelah sini doang ya. Iya. Berarti harus nengok ke sini biar masuk Australia. Iya, Iya. lo juga harus di Jepang. Aduh. Oke. Nah iya kan sekarang Ah. lagi sibuk parfum nih. Mm. Nah kendala apa aja sih? Nggak kendala sih, susah senangnya Iya. parfum saat ini. Apa ya? Duit sih pasti. Hmm. Ya itu pasti yang pertama adalah pendanaan. Pasti kan apalagi parfum itu acara puncak kan ya, pasti kan butuh dana yang besar. Belum lagi ngundang-undang narasumber, sutradara yang terkenal di Indo. Itu paling. Terus ya sibuknya di parfum itu pengkonsepan, gimana caranya bisa lebih baik lah dari tahun kemarin Iya sih. daripada tahun ini. Apalagi kemarin tuh sempet ngundang Reza Rardian. Hah? Oh Kece iya, banget dia ya sih. kayak tiba-tiba Reza Rardian Iya gitu tiba-tiba ya. Reza Rardian. Ini Channel channel MTC. channel dari mana ini ya kan, kita kan jadi kayak kepo gitu Iya, kan. itu kayak bikin mahasiswa lain juga kayak, ih kok Reza Rardian sih kok bisa gitu. Emang iya? Tanya-tanya, iya. Gak tahu kan, makanya gue Kira-kira nanti parfum tahun ini tiba-tiba siapa lagi nih? Iya ya. Aduh. Siapa Kayak ya? bikin kejutan nih nanti ya, tiba-tiba parfum. Tapi boleh disepil nggak sih kayak udah bulan apa gitu kira-kira acaranya parfum ini? Apa tuh? Kalau parfum rencana itu di bulan Februari. Oh. Februari di minggu kedua. Kita itu udah masuk enggak sih kita? Udah. Udah, Oh, udah ya. Buat para Hektik penonton. banget ya berarti awal masuk, terus Nah. juga nyiapin parfum. Wah, hektik banget. Buat penonton SKSD juga, siapa tahu nanti pengen penasaran parfum kayak gimana, coba
follow Kakak Japrin ya. Di mana @japrin ya? Di mana? Atau Fajri? Iya bener Japrin. Nanti pas di searching nanti nggak ada, nanti pada bertanya-tanya. Enggak, searching di mana nih? Di Instagram. Iya, kalau di Instagram cari aja Japrin, muncul nanti. Muncul. Tapi ngomong katanya di lock sih. Oh, seru banget. Waduh. Udah seru banget. Apa nih? Privasi. Ada apa nih? Oh. Ceritain dong perbedaan dari parfum tahun ini, tahun lalu, tahun-tahun mungkin tahun pendiriannya parfum tuh ceritain lah gimana. Dari tahun kapan nih? Mungkin dari tahun 2001. Enggak. Kayaknya belum ada tuh Kayaknya FFM. 2011 aja deh. Ya, dari yang kamu tahu deh. Iya. Oke, dari yang aku tahu itu 2020. Itu apa tuh? Temanya dan lain-lain konsepnya. Temanya aku lupa, yang pasti tahun 2020 itu temanya itu kalau nggak salah lebih ke warna. Waktu itu aku sempat mau ikut, kan kita pasti belum masuk kan ya, tahun Iya, 2020. benar-benar. Aku itu sempat mau ikutan di parfum itu, terus tiba-tiba batal karena COVID. Oh, iya sih. Ini ikutan Ini sebagai apa nih? lo yang Sebagai- batal atau Parfumnya. parfumnya. Oh, Parfumnya. Tapi tadi ikutannya tuh sebagai panitia kah atau sebagai yang Sebagai ngumpulin? ngumpulin Sebagai kekasih? Hah? Sebagai Enggak. kasih. Nggak, sebagai peserta. Oh, peserta yang ngumpulin karyanya gitu. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomongin karya. Wah, Takut banget katanya sih Mbak Sita punya karya yang mau dibagikan ya. enggak sih. Kayaknya aku belum berkarya sih, Karin. Kamu kan sudah berkarya selama ini. Tidak. Membangunkan aku. Eh. Aduh apa itu? Takut banget. Nggak, kita Nggak, tuh nggak, asrama. Seasrama enggak tuh? Asrama muslimah nggak Oh sih? iya bener sih. Nggak Lebih boleh ke kos ya. Nggak boleh, nggak boleh. Iya. Nggak sensor. Iya. Lebih ke kos aja Ya, sih ya. karya dari karya gimana nih? Kita gimmick mulu ya. Kan Japri nih di forum film MTC. Otomatis film kan. Iya. Iya. Berkecimpung. Berkecimpung ya, di berkecimpung. film. Nah, untuk karya film sendiri nih dari Japri ini udah memproduksi Ya. apa aja, terus job desk-nya apa gitu. Ya jadi track record lo selama ini tuh bikin karya apa aja sih, bisa di-spill ke kita gitu. Terus kayak jadi apa? Dari kapan nih? Track Dari record? pertama kali Iya, deh, pertama kali kenapa lu Oh. mau Tertarik terjun? Nah, gitu, tertarik. Oke, jadi Perfilman. pertama kali itu waktu SMK. Jadi SMK itu aku jurusan multimedia. Awalnya nggak ada minat ke film, lebih ke fotografi. Oke. Terus ngelihat teman-teman di kelas kok pada ngumpulnya sama cutting, ikutan Cutting lah. gitu ya. Hah? cutting. Oh, enggak dong. Kayak cutting. Nggak, Lanjut, jadi lanjut. jadi ngumpul sama cutting. Terus tiba-tiba cutting tuh, ayo syuting film. Ya karena penasaran juga akhirnya ikutan lah. Jadi waktu itu pertama kali syuting sama cutting itu jadi artistik. Oh. Karena kan dulu kan belum tahu apa-apa, jadi ya udahlah apa yang bisa aja kayak gitu. Berarti bagian ngeset gitu ya. Iya, bagian ngeset lokasi. Oke. Terus setelah dari ngeartistik, terus setelah dari itu kan pasti berkelanjutan tuh. Iya. Nah, setelah dari situ bagian apa lagi? Setelah dari itu, kalau nggak salah masih ada 2 atau 3 produksian lagi, itu aku jadi audio dan campers. Tapi di waktu jadi artis itu udah mulai tumbuh apa? Ketertarikan ke dunia film nggak? Atau masih tetap di stay di fotografi sebenarnya? Udah. Oh udah. Jadi waktu ngelihat waktu pertama kali syuting itu ngelihat nih, wih kok keren, kok jadi enak, nggak kok jadi, Kok seru gitu iya ya? kok seru, Oke. Jadinya ketagihan iya gitu jadinya ya. ketagihan sampai sekarang, kayak gitu. Terus jadi apa? Campers tadi kan? Campers Iya. sama Camper sama audio, tadi katanya nggak jadi audio man. nggak beda. Oh beda. nggak Kalau pakai audionya ini. tuh beda ya? Beda. Kalau yang sekarang kan audionya lebih proper kan, pakai mic Oh, iya boom. sih. Oh, iya, iya. bener-bener. Kalau dulu kan waktu zaman SMK ya masih modal kecil, masih pakai clip on yang dicolok kayak, Iya, kayak gitu. Berarti kalau campers tuh lebih ke kameranya gitu ya? Oke. Kalau campers. Nah, Kenapa? kaget lu kan, Kok deg-degan? Kenapa Jangan nih? dong. lu kan ini ya ikut fotografi, Mm-mm. terus jadi campers juga. Ada nggak sih angle-angle kamera yang lu suka banget gitu, yang kayak wah ini jadi favorit lu banget ketika lu lagi syutingan? Ada. Dan kalau nggak salah di tiap syutingnya itu selalu kepake. Apa tuh?
Jadi kalau dari apa yang aku lihat kan rata-rata orang kalau syuting film pasti banyak movement kameranya, banyak geraknya. Kalau aku lebih ke still. Oh. Jadi hanya iya, tripod, iya. kamera, udah. Jadi yang gerak biar talentnya aja, kameranya tetap diem. Soalnya dari selama ini aku pelajarin, ternyata karakter dari kan aku sempat ngedirect ya waktu tugas akhir SMK. Aku langsung menemukan, oh ternyata ciri khasku itu begini, kayak gitu. Jadi di sisi lain, waktu teman-teman lain banyak movement kameranya, aku lebih ke still. Tapi pasti kan bosen tuh orang kalau nonton, ini kameranya diem aja, ngapain ini? Iya. Tapi itu ciri khas lo. Iya, ini ciri khasku yang dimana di film itu ada apa ya istilahnya? Ada apa sih Easter egg-nya? Apa Oh, tuh kalau Easter boleh tahu? egg. Iya, ada Easter egg-nya. Jadi misalkan nih kamera diem aja, tapi talentnya yang gerak. Tapi kalau kita ngelihat gambarnya, itu ada sesuatu yang tersembunyi. Oh. Itulah kenapa itu jadi ciri khasku kenapa kamera itu diem aja nggak gerak kayak Nah, gitu. inspirasi lu buat bikin apa ya, movement kamera yang kayak gini, yang kayak cuman still itu ada emang tercetus dari lu sendiri atau lu terinspirasi dari seseorang? Lebih ke 50-50 sih. 50-50. Iya. Nah, kalau orangnya itu siapa? Kalau orangnya itu mbakku sendiri, Oh, berarti di dunia film juga nih ini ya? Iya. Oh. hampir satu keluarga. Oh, ternyata kayak keluarganya juga mendukung. Iya, gitu. keluarganya Hampir satu keluarga. Keluarganya memang apa ya, kerja di industri film gitu. Wah, Iya. ini keren banget sih. Maksudnya kayak jadi ketika lu punya ada bakat ke sana, udah didukung, udah pasti didukung kan? Iya, pasti dukung. Tapi ada nggak sih? Tapi ada juga beberapa keluarga yang misalnya mereka itu udah profesor, bukan profesor, kayak dokter. Terus misalnya adik kecilnya mau jadi dokter juga kayak, enggak lah, udah kamu ganti profesi aja biar kita tuh ada variasi gitu. Tapi kalau Japri ini berarti dukungan dari keluarganya juga ini banget ya, kenceng Iya. banget gitu. Pastinya juga udah dapat insight juga kan ya dari keluarga, karena kan sama-sama di dunia Iya. perfilman gitu Iya, ya. pasti kalau itu. Tapi kalau nggak didukung tetap jalan. Kayaknya tetep deh. Kayaknya tetep. Karena udah passion ya, udah passion. Nah, kalau total film yang udah lu kerjakan, nggak kerjakan sih, lebih ke lu terlibat dalam film itu. Total tuh ada berapa film? Total, kalau nggak salah di SMK itu 4, waktu masuk kuliah ini 1. Oh. Ini tugas atau FFM? Kalau waktu SMK emang pengen, tapi kalau waktu kampus ini FFM, waktu oprek. Oh ya, ngomongin soal pengen bikin film tapi dengan keinginan sendiri ya, bukan karena tuntutan tugas Iya. yang lain. Sebenarnya gue ada apa ya, cita-cita pengen kayak gitu kan. Tapi kayak gue nggak tahu nih medannya seperti apa, mulai dari tadi keuangan, terus juga dari sistem job desk dan lain-lain. Nah, kalau lu sendiri bisa ngasih pandangan seperti apa nggak buat orang-orang yang pengen tapi belum tahu mau kemana? Oke. Mulai dari mana dulu nih? Banyak Mulai soalnya. dari, Banyak nih. Katakanlah orang yang kayak punya inisiasi untuk bikin film, terus dia tuh harus guide orang-orang seperti apa? Oke, berarti ini Karena produser mungkin. produser berarti lebih ke keuangan. Kalau produser. Jadi kalau misalkan nih produser dia apa ya, produser itu nggak bisa langsung menentukan pengen buat film kalau misalkan dia pengen gitu otomatis dia bukan produser dong, pasti sutradara. Oke, berarti Jadi kalau misalkan nih dia ada passion di produser, otomatis dia pasti nanti mencari sutradara. Misalkan si A nih bisa buat cerita, gimana kalau kita syuting? Kalau misalkan si A tertarik ya bisa aja nanti si A itu narik temen yang dia kenal, kayak gitu. Itu kalau dari sisi produsernya. Oke. Nah, mungkin langsung aja ya, kayak kan kita juga waktu kemarin tuh anak Emika sempat produksian film gitu. Nah, beberapa dari kita juga masih, karena kita nggak ada ilmu dasar untuk ke arah sana. Kita jadinya bingung ya, Iya. kayak masing-masing job desk-nya tuh ngapain aja tuh kita bingung ya pas Ya pelaksanaannya mungkin tuh. tahu tapi nggak sedetail Iya. sedetail itu, karena ya banyak dari kita nggak pernah ada track record untuk ikut production film. Nah, mungkin lo bisa jelasin
kira-kira apa sih bedanya? Ya per job desk itu dari produser, sutradara, asisten sutradara, atau bahkan DOP, di IT ya. ya di IT dan lain-lain. Boleh. Semuanya nih. Iya iya. Boleh. Boleh. Kita rangkum ini. Kita matkul film. Ceritanya. Oke, ini aku singkat-singkat aja ya. Tapi semoga aja detail. Ya. Jadi kalau produser itu tadi produser yang mengatur keuangan, terus timetable, lokasi dan lain. Jadi kalau misalkan dari divisi lain butuh dana segini, lokasinya begini, peralatan gini, itu bilangnya ke produser. Oke. Jadi nanti biar dia yang ngurus semuanya. Kayak gitu. Terus masih ada yang kurang nggak kira? Banyak sih ya. kayaknya. Tapi ya sekilas-sekilas Singkat aja. Ya, singkat sekilas. gitu ya. Terus lanjut ke sutradara. Sutradara itu nggak semua sutradara itu harus memiliki cerita. Jadi kalau di film itu ada sutradara, ada penulis cerita. Bisa saja yang memiliki cerita itu orang lain, tapi si penulis cerita itu belum tentu bisa mendirect sebuah film. Makanya ada job desk yang namanya sutradara. Kayak gitu. Jadi dia yang mengatur gimana caranya sebuah tulisan teks itu menjadi visual yang enak ditonton. Oke, iya. Emang apalagi banyak kan film-film yang diadaptasi dari novel gitu kan. Ya. Nah, itu berarti bukan asli dari sutradaranya Bukan. kan ceritanya. Makanya ada 2 job desk yang berbeda tadi, kayak gitu. Kayak biasanya kan berarti ada scriptwriter-nya ya dari Iya. untuk isi ceritanya itu ya. Iya, benar. Nah, kan asisten sutradara tuh ada 2 ya? 2, 3, 4 atau kira-kira ada berapa sih sebenarnya? Yang aku tahu itu ada 3. Oh, ada 3. Nah, 3-tiganya itu sebenarnya punya job desk berbeda kah? Atau mereka tuh sebenarnya bisa berkesinambungan kayak bisa mix up gitu loh? Kalau dari yang aku tahu 3 Astrada itu punya job desk berbeda. Kalau nggak salah yang pertama itu adalah yang mengatur skrip konti. Oke. Jadi waktu saat syuting dia yang ngatur. Oh, habis ini scene segini, shotnya ini. Jadi waktu di lokasi itu Astrada 1 yang mengatur. Lalu yang kedua itu Clapper. Kalau teman-teman tahu Clapper. Jadi Clapper dan skrip konti itu harus berbeda. Papan klep itu kan banyak angka-angkanya. Nah, jadi yang mengurus Clappernya itu si Astrada 2. Nanti yang nulis misalkan file ini bagus atau enggak setelah syuting itu Astrada 1. Kalau Astrada 3 itu yang aku tahu itu lebih ke yang mengurus krunya. Misalkan siang ini makan apa, terus kru yang ini kok ini belum datang, itu dia yang ngurus kayak gitu. Kru dan talent mungkin ya. Iya, kru dan talent. Bahkan makan pun kalau nggak salah Astrada 3 itu harus memikirkan. Misalkan kita istirahat siang, tapi setelah itu kita ada syuting lagi. Nah, itu makannya harus difikirkan. Kalau misalkan nasi Padang, apa dampaknya pas mau syuting nanti? Kayak takutnya itu ya? ngantuk gitu ya. Iya, kayak takutnya udah banyak ngantuk makan. misalkan kekenyangan. Nah, itu Astrada 3 harus mikirin kayak gitu. Sedetail itu ya. Berarti Iya. Astrada 3 ini harus merangkap medis kali ya? Kayaknya iya. Atau ahli gizi. Oh iya benar. Ahli gizi dia. Ahli gizi. Iya. Iya. Tapi kita tuh waktu produksi yang kemarin Astrada 1 ada, Astrada 2 ada, terus skrip kontini Skrip konti tetap ada kan? konti ada, terus Clapper juga ada di kita tuh waktu itu. Oh, dipisah gitu. Oh, itu harusnya disatuin ya? satu. Harusnya satu. Harusnya job desk si Astrada 1 ini ya yang skrip kontinu ini. Terus yang Clapper baru si Astrada 2 ya. Iya, benar. Jadi waktu di lokasi sutradara itu ya hanya tinggal duduk manis, melihat gambar, Oh. bagus atau enggak. Nah, itu yang ngomong kamera roll, audio roll itu sutradara atau Astrada? Kalau yang aba-aba itu Astrada, tapi yang menentukan action atau cut-nya sutradara. Kayak gitu. Berarti kayak sutradara emang mantengin monitor aja gitu. Iya, penting. Dia fokus ke gambar. Makanya kan kalau di TV-TV kan kayak pakai kursi gitu kan. Nah, iya Duduk benar. gitu ya. Makanya dia duduk nyantai ya udah ngelihat layar Iya, aja. iya. Tapi kan kelihatannya dia nyantai banget ya. Sebenarnya dia tuh sesantai itu nggak sih? Enggak. Kayak di pikirannya tuh apa ya? Kayak di sutradara kayak pas ngeliatin layar gitu. Iya, pasti banyak pikiran. Banyak pikiran, mungkin cicilan di rumah udah. Gitu kayak. Motor hilang enggak ya? Jaga parkir siapa nih? Jaga parkirnya. Tapi gimana? Dia rumitnya mikirin apa sih? Kalau dari pengalamanku sutradara itu waktu
duduk manis itu yang difikirkan adalah gambar. Misalkan tadi scene-nya begini, terus scene-nya kayak gini, kira-kira konti atau enggak? Oh, Kayak gitu. Iya. Berarti dia juga harus memproyeksikan film Iya, di otaknya. gitu. Karena nanti waktu pas pasca produksi, pas masuk editing, sutradara itu wajib menemani Si editor. editornya. Bahkan pun nyampe ya kalau begadang sekalian. Biar kayak sesuai sama apa yang di otaknya si Iya, sutradara Iya, itu benar. filmnya. Kayak gitu. Oke, berarti tadi Asrada udah, di OP mungkin. DOP. Oke, DOP itu direct of photography, jadi lebih ke memikirkan gambar. Jadi dari sutradara misalkan, nih skrip dikasih ke DOP, buat shortlistnya, sesuai nggak apa yang diinginkan dengan sutradara, kayak gitu. Jadi misalkan di sutradara udah detail nih di skenario-nya, ini ambil ini, ambil ini, ambil ini. Nah DOP bisa nggak Eksekusinya gitu ya. mengeksekusinya, kayak gitu. Kalau tadi DOP, kalau di IT ini apa nih di IT? Kalau di IT itu, lupa lagi kepanjangannya. Tapi di IT itu lebih ke manajemen file. Jadi setelah misalkan hari pertama syuting selesai, di IT itulah yang mengurus backup file. Gimana caranya file itu nggak hilang, nggak rusak, kayak gitu. Terus sama di IT juga dipisahkan, misalkan scene 1 ini. Nanti di dalamnya lagi ada yang ini filenya good atau Choice. bad, atau choice. Nah, jadi sama di IT itu dipisahin juga. Jadi waktu udah sampai ke editor, tinggal ya editor nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal yang ini Tinggal ini. pakai gitu ya filenya. Iya, udah tinggal disediain pakai. gitu ya. Oke. Kayak gitu. Itu kalau di IT. Apalagi nih? Mungkin di Lagi ya? audio mungkin tadi kan kamu Ah. ada perbedaan ya, dari SMK mungkin cuma pakai clip on, terus Ah. sekarang lebih rumit. Nah, kerumitannya itu kira-kira dari mana? Tingkat kerumitannya ya lumayan jauh sih. Kalau misalkan clip on nih, ya kan ditaruh di sini aja, ya udah ngomong. Oh, iya. Jadi waktu penonton melihat filmnya, ya udah suaranya gitu-gitu aja, dari depan. Tapi kalau misalkan memakai mic khusus untuk film, itu bisa aja misalkan motor lewat dari kiri ke kanan, audionya juga bisa ngikut dari kiri tiba-tiba ke kanan. Oh, kita harus nyeting gitu ya, gimana Iya. caranya? Nah, itu gimana caranya? Kalau dari aku nanya-nanya ke teman kemarin supaya cara ini kan maksudnya bisa dari Biar kiri ke kayak- kanan. Ya kadang kalau denger lagu kan juga ada yang Iya. kayak gitu lah. Ya kiri kanan. Jadi kalau di film itu memakai 2 mic boom. Misalkan motor lewat dari kiri ke kanan, itu memakai 2 mic boom di kiri kanan juga. Jadi nanti waktu di editing digabungin, itu nanti dikasih efek lagi gimana caranya suaranya halus nggak. Soalnya kan itu pasti 2 file yang berbeda tuh ditumpuk jadi satu. Nah itu gimana caranya supaya nggak jumping. Misalkan udah masa gitu lah. Terus diedit jadi nih. Sama lagi ya ternyata. Apalagi tuh. Ternyata banyak ya kayak sedetail itu juga ya ternyata di Iya. job desk-nya Aku tuh. ada pertanyaan sih. Kenapa tuh? Scriptwriter itu kan dia yang membuat cerita ya. Misalkan ya mungkin bisa jadi cerita itu dari sutradara, tapi si scriptwriter juga yang mengeksekusi Iya. naskah dan lain-lain. Nah, ketika di lokasi itu dia sebenarnya harus mengarahkan talent juga, atau itu sebenarnya tugas dari sutradara dan Asrada tadi? Tugas dari Astrada. Jadi script writer ya kerjanya waktu sebelum produksi aja, Cuma waktu nulis praproduksi. doang gitu ya? Iya, nulis doang. Tapi di sisi lain nggak hanya sekedar nulis ngetik itu enggak. Script writer juga harus memikirkan kata-katanya, gimana caranya, apakah butuh yang baku atau enggak. Terus kata-kata yang nggak perlu dipakai, apakah bisa diganti yang lebih simpel atau nggak perlu dipakai atau dibuang, seperti itu. Jadi yaitu kataku tadi, sutradara belum tentu bisa menulis cerita, makanya ada job desk scriptwriter ini. Kayak gitu. Tapi dari Kalau aku dari nih, gimana? dari aku lihat kan biasanya suka ada juga nih kayak sutradara koma scriptwriter, berarti si orang ini emang mumpuni gitu ya di keduanya ini ya. Iya, Oh, sehingga dia bisa ngambil 2 job desk itu gitu Iya, ya. Ada benar. nggak sih yang ngambil job desk hampir all in gitu? ada aja. Ada. Biasanya anak-anak SMK. Oh,
Oh iya sih, karena Biasanya. tuntutan keadaan ya. Nah, tuntutan keadaan, terus orangnya juga dikit. Karena kan biasanya di zaman SMK belum terlalu minat. Iya sih. Tapi ya sesuai juga dengan kualitasnya gitu. Biasanya lebih ya bagus tapi nggak sebagus yang memang proper kan. Iya, Oke. benar. Kita udah belajar belajar pembagian job desk dan alhamdulillah sudah clear banget. Boleh buat penonton yang nulis dirangkum ya. Dirangkum. Boleh Oke, nanti dikumpulin ya. Kata Kak Japrin, sutradara gini. Iya. Produser Scriptwriter gini. kayak gini. Nah, tapi kan tadi lu bilang lu pernah nge-direct juga. Iya. Lu ada gak sih sutradara yang inspirasi lu banget gitu loh? Ini kayak wah ini patokan gue tuh dia gitu loh. Ada. Siapa tuh? Spill. Nama sutradaranya BW Purbanegara. Oh, sutradara Indo. Sutradara Indo. Asli Jogja malah. Oh. Iya. Salah satu karya filmnya apa tuh? Dari Salah satu karya filmnya itu film pendek judulnya Kamu di Kanan Aku Senang. Wah, ada artinya nggak itu? Aku di kanan. Atau bisa jelasin film itu mungkin? Jelasin secara singkat aja. Iya, Ya? kayak tentang apa sih? Jadi filmnya itu nggak banyak dialog. Gimana ya jelasinnya? Jadi di film itu di lokasi yang berbeda, perempuannya itu selalu diduduk. Tahu kan kursi yang panjang kayak di iya, tempat bakso gitu. Iya. Terus dia jatuh gitu. Enggak. Kan kamu di kanan lah ya. Jadi di tiap lokasi yang berbeda itu, perempuannya selalu duduk di paling kiri. Oh. Dan saat lakinya datang, kan otomatis dia nggak bisa duduk di kiri lakinya, harus mau nggak mau duduk di kanan. Tapi si lakinya itu nggak pernah mau duduk di kanan. Dan setiap lakinya datang, perempuannya itu selalu ngomong, kamu di kanan aku senang. Nah begitu terus sampai beberapa lokasi, 5 atau 6 lokasi. Di akhir baru dikasih tahu bahwa ternyata muka bagian kanannya ini ya si perempuan itu nggak ada. Apakah memang karena kecelakaan atau dia tuh whips? Nggak diceritakan. Wow. Jadi di ini ya apa ya? Agak serem ya ternyata. Open ending berarti. Iya, agak open. Jadi di endingnya itu selain kata-kata kamu di kanan aku senang, itu ternyata ada kata terakhir, ada kalimat terakhir, kamu di kanan aku senang seperti di pelaminan. Tapi si lakinya itu nggak pernah mau di kanan dia. Terus tiba-tiba ditunjukkan aja di film itu bahwa muka sebelah kanannya itu ya sudah tidak ada. Ya. Si cowoknya kaget gak pas gitu ya. Lakinya pasti udah tahu, tapi nggak pernah mau duduk di sebelah kanan dia. Iya. Apa karena kekurangannya dia atau karena Bisa jadi. Jadi itu membangun perspektif orang masing-masing. Anggapannya bisa aja seperti itu atau anggapannya yang lain. Macem-macem. Kalau Maya sendiri ada nggak sutradara favorit? Nggak ada sih, karena kayak bukan pengamat film, jadi aku kayak lebih ke apa nih yang lagi happening gitu, kayak tonton gitu sih. Tapi kamu nggak tahu siapa yang direct gitu Iya, ya? nggak tahu gitu. Kayak FOMO gitu orang aja gitu. Tapi kalau ini kan sutradara lokal ya, sutradara luar ada? Belum ada. Mungkin karena aku juga kebanyakan seneng nonton film barat kali ya. Jadi sutradara yang aku suka juga kebanyakan ini sih dari barat. Ya kayak ya mungkin lo yang sering direct film tau lah. Misalkan Wes Anderson tau kan? Ya. Nah itu. Tapi biasanya gue tuh seneng ada dua kemungkinannya, karena memang directingnya bagus atau karena ceritanya tuh kompleks gitu. Yeah. Nah, yang ceritanya kompleks itu gue seneng banget sama Christopher Nolan. Iya, itu pasti. Ya kan? Kalau itu pasti. Ya, itu tuh kayak lu kalau nonton Christopher Nolan lu nggak boleh lagi pas UAS atau lagi mau UAS tuh nggak boleh banget, karena itu Kenapa? Pusing. pusing banget. Jadi kalau nonton garapannya Christopher Nolan, HP harus dimatiin. Iya, bener-bener Fokus ya. Harus fokus. Gak bisa 1 detik pun gak bisa. Karena gak bisa meleng gitu Iya, ya. banyak plot hole-nya soalnya. Nah, gitu. Dan biasanya penontonnya itu beda-beda. Ada yang sekali nonton udah ngerti dengan alur Iya, ceritanya. bener. Ada yang harus beberapa kali, 3 kali atau 4 kali baru ngerti. Oh, ternyata gini filmnya. Karena dia banyak mainan paradoks. Iya. Time biasanya dia. Nah, kalau lu biasanya nonton Christopher tuh berapa kali? Sekali atau sekali? Oh, udah nih ngerti gua. Atau Aduh, lupa berkali-kali? lagi. Kalau nggak salah pernah lupa film apa itu nyampe hampir 4 kali.
karena nggak ngerti filmnya. Ini apa sih maksudnya pas jadi pas kelar nonton kesel sendiri. Udahlah tidur. Terus akhirnya besoknya kepikiran nonton lagi. Sampai hampir 4 kali baru ngerti. Oh gini filmnya. Kan tadi lu bilang ya lu seneng banget film action. Nah, ada nggak sutradara yang lu seneng banget nih directing actionnya? Duh, kalau action apa yang bukan sutradara luar sih? Atau ya yang nggak masalah. Yang pertama kali bikin terkagum itu Joko Anwar waktu filmnya Gundala. Apalagi kan itu film Indo yang dimana pertama kali universe. Oh iya, punya multiverse ya? Iya, punya multiverse sendiri. Nah itu jadinya pas aku pertama kali ngelihat, wah acuan awal di film Indonesia nih kataku. Soalnya kan sebelum-sebelumnya ya tahu sendiri lah. Iya sih. Sebelum kayak gue inget banget era-era waktu masih kecil ya, pasti tuh rata-rata film horor yang sebelum ada Joko Anwar tuh yang ya rata-rata tuh memang lebih menonjolkan seksis gitu ya. Kayak cewek, ya seks, terus mungkin malam dan lain-lain yang memang lebih banyak ke arah eksplisit gitu loh. Tapi setelah ya gue ngeliat happening dari cerita-cerita horor sekarang tuh lebih kompleks dan lebih beragam aja gitu, nggak cuma soal kayak pocong kejepit cinta gitu yang memang ada adegan syurnya dan lain-lain, tapi memang ada cerita dan ada kesannya gitu loh. Apalagi sekarang kan makin banyak kan, apalagi 2022 ini full horor gitu dari Januari sampai Desember ini, bahkan masih ada Keramat kan. Gitu. Keramat 2. Iya, Keramat 2. Udah denger isu belum? Waktu itu Joko Anwar keceplosan. Pengabdi Setan Multiverse. Pernah. Itu kalau nggak salah dia keceplosan itu. Oh, berarti akan ada berarti ya? Kayaknya bakal banyak gitu. Karena Joko tuh termasuk masih baru kan, maksudnya nggak yang dari 2000-an. Iya. Dan memang dia tuh seneng banget mainan multiverse, bahkan ya dari tadi Gundala ada. Bener. Sekarang ini ada Sri Asih. Ya ada Sri Asih. Terus ya banyak lah. Nah, lu ngelihat perkembangan film-film di Indonesia yang makin maju dan makin beragam, ini pendapat lu seperti apa? Apa ya? Nggak bisa berkata-kata sih. Pasti bakal. Iya pasti bakal. Tahun-tahun ke depan pasti bakal banyak film-film yang nggak diduga. Ya. Pasti itu. Bahkan Corona kemarin pun aku sempat ngeliat trailer yang dimana satu film digarap oleh 4 sutradara secara barengan. Oh, film apa sih? Aduh lupa. Jadi waktu itu sempat ngeliat trailernya 4 sutradara satu film. Wah, waktu Corona kemarin. 4 otak dalam satu film. Iya. Gila. Tapi kayaknya nggak tayang di bioskop atau tayang tapi aku lupa. Karena biasanya ini ya, beberapa film yang memang unik dan lebih menarik itu lebih banyak ditaruh di ini festival film kan. Kalau nggak festival film ya di OTT. Kayak bioskop online. Kayak gitu. Iya benar. Nah, sekarang kan lagi maju banget ya perfilman Asia lah. Iya. Nah, kebetulan ini adalah bulannya Jeff. Oh iya. Kenapa tuh? Ini bridgingnya langsung Iya. Lo tahu apa soal Jeff? Ini gue kayak ini ya, kayak lo tahu apa soal Jeff? Kayak nantangin. Enggak. Jadi kayak maksudnya kita kan ya gue termasuk newbie kan. Gue tuh seneng banget jadi lebih seneng untuk mendalami film itu kurang lebih dari tahun 2019-an. Tapi enggak lebih banyak memang tadi balik lagi gue emang lebih banyak ngamatin film-film western. Nah, gue mulai tertarik ke film Indo itu semenjak 2020-an lah. Tapi ya apa ya, no clue lah. Nah, terus gue tahu, terus akhirnya merantau ke Jogja, terus gue tahu kalau ada Jeff itu singkatan dari Jogja Asian Festival, film festival. Nah, Jogja Asian Film Festival. Nah, itu menarik banget gitu, yang kayak wow, gue baru tahu kalau ada festival film yang sebesar ini diadain di Jogja gitu. Nah, gue denger sih katanya lo pernah terlibat ya. Iya nih, dilihat-lihat dari sosial medianya ada nih di Jeff gitu kan. Ada apa nih? Ceritalah. Oke, cerita singkat waktu Corona 2000 berapa ya? 20, waktu masih 21, 2021 kalau nggak salah. Kan itu Corona masih naik. Jadi Jeff itu yang awalnya konsepnya mendatangkan seluruh Asia ke Jogja, kan pusatnya Jeff di Jogja. Itu akhirnya
JAV yang berkeliling ke seluruh Indonesia. Gimana caranya film-film itu tetap tersalurkan ke penonton. Ya salah satunya ke tempatku di Lampung. Kebetulan komunitas filmku yang dipercayai sama JAV untuk mengadakan JAV, ya ibaratkan JAV versi Lampungnya. Kayak gitu. Itu tahun 2021. Berarti saat itu tuh JAV-nya di Lampung gitu ya? Iya. Ya kayak roadshow gitu kan? Iya, kayak roadshow. Nah, Dia itu komunitas film lu tuh apa tuh? namanya Klub Nonton. Sampai sekarang masih ada? Masih Tapi masih terlibat di situ juga berarti sekarang? Atau udah nggak? terlibat di mana tuh? Di klub Di penonton klub itu? nonton. Masih. Oh masih. Sampai sekarang. Emang kayak anak film banget nih gitu ya. Ingat. Nah, terus tadi lu mau ngomong apa sih tadi? Iya kayak iya. Dia udah gini. Ada apa tuh? Iya, wah tidak di sini. Iya, ada sinyal. Sedih banget ya. Ada Nih SKSD nih ini. Sorry. Mungkin Ya, kali ini itu kita tadi. syutingnya waktu ini apa sinyal di Indonesia lagi dipadamkan. Iya. Katanya Waktu itu ya. Twitter juga mau di ini kan? Di apa tuh? Di apa yo? Di- Itu kayak apa ya? Error gitu. Enggak error sih Oh. kayak di stop untuk sementara gitu. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin setelah ini tayang Isu-isu. ya isu-isu baru isu. Ya. Gitu. Nah, ngomongin tadi klub film lu sebelum menunggu sinyal ya. Oke. Ini. Klub nonton lu dipercayakan sebagai apa saat itu? Di mana tuh? Di klub film dan terlibat dalam JAV-nya sendiri. Kalau di Klub Nontonnya aku anggota project development, yang dimana kalau di sini kita biasa nyebutnya program atau anak iya. acara. Benar-benar. Itu waktu di Klub Nonton. Waktu di JAV pun aku kurang lebih jadi anak project development juga. Jadi aku yang menentukan penayangannya begini, nanti orang-orang yang masuknya dari sini keluar di sini, terus nanti kursinya diapain kayak gitu. Menarik banget. Jadi yang menyusun acaranya. Nah, lu ada keinginan untuk terlibat di JAV yang 2022 ini enggak? Atau udah malah? Udah. Udah. Oh Wah. my god. Jadi apa nih, Prin? Friend. Iya. Harus di spill. Oh, gak boleh nih. Ya, Kalau enggak. rahasia enggak masalah. Nggak rahasia sih. Ya udah Boleh lah. Gila, Siapa kita kan dapat tiket gratis. Oke. Ada orang dalam. Jadi kemarin dihubungin sama teman-teman dari JAV. Aku dihubungin untuk menjadi juri di JAV. Wow, gokil. Dari tadi bermula sebagai fotografer, terus jadi artistik, campers, direct, atau jadi juri di JAV. Waduh, ini walaupun jangan ngasih ngenges Jabrin sobat kita Iya. Jadi juri nih di JAV lagi. tapi juri di sana tuh ada klasifikasinya nggak sih? Kurang tahu ya. Jadi kalau yang tahun ini tuh tiba-tiba aku dihubungin untuk jadi juri di bagian study awards, yang dimana nanti kalau nggak salah ada 5 juri itu dari teman-teman di Jogja. 5 juri itu. Jadi nanti juri itu akan menilai film yang dimana filmnya itu masuk kategori Asian film. Oh iya. Jadi bisa dari luar Indo, di Indo juga seperti itu. Seru banget, kayak kerjaannya nilai film nonton dia. Tapi nyangka gak sih bisa kayak ada panggilan jadi juri di JAV? Enggak. Lo ada enggak. Japrin, Terus kaget gak pas ditawarin kayak gitu? kayak kita, gitu. Lebih kebingung sih, karena waktu suratnya masuk bahasa Inggris. Oh, Ini apa? dulu gitu. Iya, jadi Plot twist ya. jadi waktu dapat surat undangannya screenshot, taruh Google Translate. Oh ini. jadi juri gitu ya. Oh pakai scanner kan? Iya pakai scan. Iya. Karena kan pasti film-film di Jav bahasa Inggris semua. Tapi kan Jav kan barengan sama UAS kita ya. Nih Nah, iya. for your information Nah, ya itu. teman-teman. Jadi kita lagi pekan UAS yang hektik banget. Ah. Nah, lu sendiri manage waktunya gimana nih? Sejauh ini Jav kan belum dimulai ya, baru dimulai tanggal 26 nanti opening seremoninya. Sejauh ini ya masih belum terlalu hektik sih. Nggak tahu nanti tanggal 26 gimana. Kita lihat nanti ya. Iya kita lihat nanti. Kira-kira kita bisa dapat ini nggak sih bangku kosong? Iya. Bangku kosong. Iya. Di luar bioskop. Itu kayak aja sih ya. Kita nih. Jongkok lagi kita di luar. Tapi lu excited banget gak jadi juri ini? Pasti. Excited lah kelihatan dari mukanya. Iyalah Pas ya. dia ngasih tahu juri-juri aja jadi juri gitu. Mari kita nantikan JAV 2022 di mana? Gimana tuh?
Di Empire. Ya, di Empire XX1. Iya. Dan mungkin Oh, ada 2 Apa lokasi. tuh? Oh iya. Lokasi iya. yang utama itu di Empire XX1 di Jalan Adi Sucipto kalau nggak salah. Iya, iya, itu. Satunya di Institut Prancis. Di mana tuh? Di tengah kota, lupa nama jalan. Oh, pokoknya itu ya. Tapi lu nanti bakal kita- kedua lokasi itu? Tergantung jadwalnya nanti. tergantung. Kalau misalkan disuruh kedua lokasi ya kedua lokasi. Tergantung jadwalnya nanti. Iya, oke kita. Ya mungkin kalau penonton berkesempatan untuk datang ke JAF terus ngeliat Japri gitu kan. Wah, Wah, ini dia yang diundang dia ke SD gitu. Kacau banget sih. Iya. Ya mungkin itu ya sepak Kayaknya nanti terjang aku harus pakai Japri. topeng. Ya enggak dong. Aduh, takut ada yang tiba-tiba minta Topengnya foto tapi gitu ya. topeng money heist ya. Boleh, Lepas boleh. dari papel. Tapi nyangka gak sih dari yang awalnya ngeliat temen ngobrol sama cutting terus tiba-tiba jadi juri di JAF gitu? Oh, pasti enggak. Kira-kira Enggak kita nyangka apa tiba-tiba. ya? Tiba-tiba JAF ya, nih, JAF 2022. Juri Aduh. lagi kan gitu. Tahun depan jadi apa ya? Waduh. Yes, Iya, tahun depan jadi kita apa ya? lihat nanti nih. Nanti kalau tahun depan jadi orang lebih lagi, mau nggak diundang ke SKSD? Boleh. Boleh ya. Kita udah ada tektokan ya Maya, Iya, dan iya. sampai sohib Aduh. kita ini tahun depan jadi sutradara katakanlah. Ini Iya. sombong nih wah. Iya, kita panggil ke Kayaknya sini, enggak deh. nggak datang-datang. Kayaknya enggak deh. Ya udah, Jangan jadi- sampai, jangan sampai. Kenapa tuh? Ya jangan sampai jangan sampai nggak kenal teman-teman yang dulu. Yes, Amin ya, ya semoga Japrin tetap apa ya? Tetap humble, Iya. tetap Amin. baik, tetap nongkrong di Vagansa ya. Dan Ya datang pokoknya juga gitu. pokoknya kalau aku susah dihubungin pasti di Vagansa. Dia sering banget sih di Vagansa. Pasti tiap di Vagansa kok ada Japri. Karena ini kokinya tuh dia favoritnya Japrin banget ya. Lidahnya tuh dia udah nyatu banget di Vagansa. Pasti Udah lidah favoritnya ini Vagansa. kan telur orak-arik. Salah. Kehilangan. Salah. Apa tuh? Orang ayam. Sama aja orak-arik. Ya. Oh, itu menu favoritnya Japri. Iya. Buat temen nih, temen penonton. Oh, minumnya SKSD. good day. Oh. Gede apa nih? Gede banyak. Apa aja? Oh. Buat penonton SKSD kali aja pengen jadi juri JAF, mungkin itu yang boleh ikutin menu makannya dari Ya itu secret recipe ya. Iya. Itu orang arik ayam ya, jangan lupa. banyak Iya. vitaminnya orak-arik ayam tuh ada vitamin A, B, C, D, E, F, G sampai Z tuh, Iya, ada wah. semua Pol, gitu ya. dah gitu deh. Wah, gila Jap. Kita udah Udah 45 menit Iya, kita menemani Japrin dan juga menemani Japri. Kayaknya lebih ke Japri menemani kita dan membantu Tapi kan kita. kita interogasi Japrin Iya ya sih. Dari kuliah umum tentang job desk di Ya. Iya, mungkin teman-teman awal-awal bosan kali ya karena kebanyakan ilmu kan biasanya ya apa ya, Iya. penonton tuh nonton untuk refresh kan, terus tiba-tiba dia dapat kuliah umum jadi kayak suntuk. Tapi tenang aja, di akhir-akhir kita nih udah mulai gimmick, Iya, keluaran gimmick ya. udah mulai Gimmick. cair gitu. Oh ya, tips deh, satu tips biar tetap bisa berprogres terus dari lo. Berprogres gimana ya? Kayak, Apa tuh? Contoh. Nih ya kan orang nggak ada yang nyangka ya lo tuh dulunya cuman minat sebagai fotografer terus sekarang jadi juri. Ya balik lagi ke track record orang dan jalan orang masing-masing kan memang ada jalannya. Kayak gimana ya ngomongnya sih? Kayak orang tuh punya fasenya masing-masing. Tapi buat orang yang mungkin sekarang lagi berkecil hati atau yang kayak lagi nantiin momennya mereka gimana, nah lo ada tips gak buat mereka untuk jangan menyerah? Mungkin beberapa kata aja sih. Jangan sombong, terus tetap ingat sama temen. Dah gitu aja. Walaupun kita banyak musuhnya. Karena di balik itu banyak Iya track sih, record buruk. bener, iya sih. Emang temen pun juga bisa jadi penentu karir lo nih bakal naik atau turun. Iya, Karena bener. kalau lo nge-influence baik, lo akan tetap di jalur yang benar gitu. Tapi kalau lu pernah ada track record jelek, mungkin nyakitin orang atau Iya. bahkan mengkhianati orang, itu tuh ngaruh ke karir lu bakal menghambat gitu. Ngaruh ke hidup malah. Yes, bener, ke karir, ke hidup, ke percintaan mungkin. Tapi kita nggak jadi ngulik percintaan Oh gini, Mai. iya, karena padahal kita niatnya tadi ngulik percintaan Iya, ya. kan? Kan tadi kita ngomong apa sih? Sebagai kekasih. Kasih gitu. Karena kita udah kelamaan, udah 45 menit juga kita ya di sini. Iya, kesimpulannya buat teman-teman di rumah yang kita belum dapat panggilan ya. Tadi aku Iya. keceplosan ngomong teaser. Teaser itu sebelah ya. Sebelah. Jangan kalau mau jadi Japrin Jangan lupa makan orang Iya, ayam. orang ayam Kesimpulannya. di Vagansa. Betul. Ini
kita ada sponsornya nggak sih? Vagansa lokasinya di bawah ini ya. Tolong editor. Enggak, bercanda. Nah, ya kesimpulannya semua orang itu punya titik poinnya masing-masing, punya starting point, punya finishing, punya klimaks dan lain-lain. Kayak film lah ya, kita punya prolog, isi dan juga epilog, tapi mungkin nggak ada yang tahu epilog kita seperti apa. Cuman kalau kita mau tetap berjuang sampai ada di fase momen kita itu, ya jangan nyerah lah. Yang penting yang kita bisa lakukan adalah berusaha dan juga berharap kepada kepercayaan masing-masing. Terus juga terus cari channel ya. Iya, bener. Cari celah buat masuk. Harus SKSD. Ya betul lah, SKSD ke siapapun gitu kan. Bener. Nah, Japri nih nanti pas di JAP bisa SKSD sama produser, sama sutradara, sama juri-juri lain juga. Betul banget, nanti pasti ya kita nggak ada yang tahu, mungkin kedepannya akan ada Japri selanjutnya. Amin. Oke, Makasih banyak Japrin udah mau gabung ke tongkrongan kita. SKSD. Mai, mau ada yang disampaikan ke Japrin? Enggak sih, ya mungkin buat penonton jangan lupa Arik Ayam sih. Iya, sama Good Day. Good Day. Iya, anjir lapar ya. Yuk, ngilang. Hilang. Oh, jangan. Kita belum tagline-nya bareng Japrin deh. Tadi kan kita di awal udah tuh. Masih inget gak gerakan? Tapi kita ada gerakan nih. Sedikit kurangnya semoga diterima gitu. Sedikit kurangnya semoga diterima. Iya, kayak gitu ya. Nah, ini kamera yang mana ya? Kamera depan bisa nggak? Kamera ini ya? Bisa. Nah, depan. Kita gini atau gini? Gini kayak orang malu gitu ya, kayak sedikit kurangnya. Oke. Kita tutup SKSD episode 2 pada malam hari ini. Ini malam apa sore? Malam. Oh iya, kita spill ya, kita tag-nya malam. Terima kasih penonton yang udah nonton kita selama 50 menit. Iya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Pastikan terus untuk stay di channel kami. Mungkin kita mau progress terus kan, we never know. Betul. Ya kayak kalau kata Japrin, mulailah dari yang kecil-kecil, terus jangan lupa sama temen. Nah, kita kan di sini berprogres ya. Jadi terima kasih sudah mau menonton kami. Kami dari SKSD pamit undur diri. SKSD sedikit kurangnya semoga diterima. Dadah.